diri kita, bacalah diri kita, bukan membaca yang ditulis. Al-Qur'anan itu isim masdar, baca dengan sungguh-sungguh, teliti diri kita sungguh-sungguh, sudah iman apa enggak. Membacanya bukan membaca bacaan itu, tapi baca diri kita, membaca diri, hidup kita itu Al-Quran sesuai dengan Rasulullah. Keluarnya Al-Quran pun dari kehidupan Rasulullah sehari-hari, ya tiru. Kalau kita harus melakukan Al-Quran 30 juz langsung total, ya nggak bisa. Rasulullah aja tiap hari itu loh hidupnya Rasulullah, Al-Quran bisa kita tiru. Dan sifat-sifat Rasulullah, siddiq, fatona, amanah, itu bisa kita tiru. Itu perilaku Rasulullah, melakukan Al-Quran dengan menepati siddiq, fatona, amanah, tablek. Siddiq itu apa? Hidupnya mulai jujur untuk menuju Allah. Jadi niat dibaca Al-Quran ya itu dimulai dengan kejujuran kita. Hidupku hanya untuk menuju Allah, niat hidupku untuk menuju Allah. Di situ nggak perlu ilmu, jadi kejujuran dengan takdir yang diberikan Allah pada kita, kembalikan ke Allah. Dan fatona, Rasulullah cerdas, bukan pandai. Rasulullah sifatnya gak pandai, bukan, tapi fatona, cerdas. Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, makanya ummi, bodoh tapi cerdas. Cerdasnya gimana? Hidupnya dipercayakan ke Allah, hidupnya dipercayakan ke Allah, tidak dipercayakan ke selain Allah. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan pada sahabat mengajarkan ritual. Mana ada Rasulullah menyuruh kamu kalau ingin selamat harus baca ini, kalau memang ahli kuburmu ingin selamat baca ini, enggak ada. Karena Rasulullah sudah mempercayakan hidupnya ke Allah. Cerdas, yang menyelamatkan itu Allah, bukan bacaan kita, bukan ilmu kita. Pandai boleh pandai, tapi tetap posisikan pada cerdasmu, pandaimu itu loh dari Allah, jangan diakui. Mbak, akhir-akhir ini kan banyak orang itu yang mengaku nabi. Kenapa Mbak? Orang kok banyak yang marah kalau ada orang yang mengaku nabi? Apakah itu merugikan bagi kita? Pandangan Mbak gimana? Kalau merugikan nggak ada, cuma dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu khotamil anbiya wal mursalin. Jadi sesudah Rasul ya nggak ada nabi. Atiullah wa atiur rasul, ikuti Allah, ikuti Rasul. Maksudnya ikuti Allah itu apa? Ya, kalau ingin ke Allah ikutilah kelakuan Rasul. Dengan apa? Melakukan Al-Quran. Dan kalau Rasulullah nggak ada, wa ulil amri minkum, ulil amri yang ada bukan nabi. Ulil amri itu apa? Ya manusia yang oleh Allah diberikan amanah untuk membimbing, tapi ulil amri itu diangkat oleh jamaahnya, bukan Allah yang mengangkat. Bukan Allah yang mengangkat. Setelah membimbing membimbing dan meyakinkan yang dibimbing bahwa saya demi Allah, saya bertanggung jawab dengan yang saya bimbing, bertanggung jawab keselamat akhiratnya, itulah ulil amri. Kalau mengaku ulil amri ditanya apa Anda berani bertanggung jawab kalau saya mengikuti Anda, bertanggung jawab keselamatan saya akhirat? Ya nggak berani. Ya mari cari sendiri. Kita itu melangkah bareng-bareng, itu namanya pembimbing. Bingung bimbing kok gak tahu jalan, gimana? Mbak, kalau kita berbicara tentang takwa, Mbak, takwa itu kan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, betul gimana? Tidak. Itu gimana, Mbak? Takwa dalam Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang iman dengan bil ghaibi. Ghaib itu di situ ada lam ta'rif yaitu Allah. Jadi takwa itu bukannya menjauhi larangan, tapi menjauhi kekufuran hati, kafirnya hati ini loh yang kita hindari. Kalau larangan mana yang dilarang Allah? Allah melarang apa dalam Al-Quran? Tolong carikan Allah itu melarang apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina kafaru. Jadi apa? Kita yang suruh memilih iman apa kafir? Tolong carikan. Menjauhi larangannya, larangan Allah yang mana? Kan belum, yang melarang-larang itu kan hukum manusia, bukannya Allah. Tolong carikan ayat Al-Quran yang melarang. Nah, ada kalanya Allah itu menyebutkan jenis binatang yang haram, tapi itu kembalikan ke diri kita, tidak memandang hayawannya. Seperti hurima, diharamkan daging babi yang sudah pernah saya utarakan. Ya kita itu sifatnya seperti babi apa enggak? Kalau hanya baca ya kita pandang hewan, untuk apa Quran untuk hewan? Untuk diri kita kembali, karena munculnya ayat Al-Quran itu dari perilaku Rasulullah. Apa simbolis babi membabi buta? Hanya apa mengemukkan jasadnya, tidak pernah membangun imannya. Itulah yang diharamkan Allah untuk selamat. Kalau anjing najis itu bukan anjingnya yang najis, tapi kelakuan manusia yang seperti anjing yang najis. Jadi apa, kita kembalikanlah, kita jujur, makanya baca Quran itu baca diri kita. Saya anjing apa manusia? Sifatnya anjing itu apa? Kalau mencari apa, merencanakan suatu rezeki bersama-sama kita rundingkan. Bila mana ada sepak lain kita apa, kita kenyang sendiri, itu sifatnya anjing. Berarti sama dengan khayalan natik tadi. Iya, khayalan yang berbicara. Karena apa? Hatinya nggak pernah iman, hanya apa, urusan jasad. Kalau insan khayalan natik, nggih, paham. Ada yang bilang semakin tidak masuk akal pernyataan seseorang, semakin bertasawuf dia. Menurut pandangan Mbak Nur, bagaimana? Semakin tidak masuk akal pernyataan seseorang, itu kan orang yang masih butuh sebutan. Mana ada sih di Al-Quran sebutan tasawuf? Itu kan orang yang terpengaruh dengan sebutan, nanti melakukan yang aneh-aneh. Semakin dipandang orang aneh, semakin ya aneh, gila. Gila dengan sebutan, tidak gila Allah. Misalnya saya disebut Syekh kok pakai kaos oblong nggak pantas, biar pantas apa ya beraksesoris seperti yang di film-film saya itu Jenar, gimana pakaiannya biar resmi panggilannya Syekh, biar yes, biar tambah yes, biar yakin. Kalau orang masih terpengaruh dengan sebutan, ya sembah aja manusia. Jadi apa ya, seperti hayawan natik, hewan yang berbicara. Karena apa? Nggak ada iman di hatinya. Jadi kenali itu, kita selama ini hayawan apa iman. Kalau nggak ada iman, nggak ada harganya. Orang itu dihargai Allah itu imannya, bukan aksesorisnya. Yang dimaksud wali itu gimana Mbak No? Katanya wali itu mesti aneh-aneh. Wali itu kan sebutan juga. Saya pun bisa memanggil anak kecil wali. Orang nggak setuju, terserah. Jadi ya misalnya Anda menyebut dia wali, kalau saya nggak setuju mau apa? Jadi ya yang namanya wali itu kan kekasih Allah. Jadi ya diri kita yang Allah yang tahu untuk apa mau disebut orang. Laul hukmu, hukum hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya
kullu syai'in halikun, apapun yang masih berbentuk itu halikun, merusak iman, entah berbentuk jabatan, entah berbentuk sebutan, entah berbentuk apapun. Ke Allah berbentuk ya halikun, merusak iman kita. Lalu hukum hanya kita dan Allah.